Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anakku. Berjumpa kembali di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 6 sub tema 2. Nah, seperti apa ya pembelajaran di sub tema 2? Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa ya untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap di rumah aja ya. Yuk, sekarang kita lihat materi kita hari ini. Baik, sekarang kita akan belajar tema 6 sub tema 2. Di tema 6 sub tema 2 ini muatan pembelajarannya terdiri dari yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua matematika, dan yang ketiga pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Di pembelajaran bahasa Indonesia, kalian akan belajar mengenai kalimat ajakan. Kemudian di pembelajaran matematika, kalian akan belajar bangun datar dan pengubinan. Di pembelajaran PKN, kalian akan belajar mengenai kerjasama. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita di tema 6 subtema 2. Yang pertama, kalian diharapkan mampu membuat kalimat ajakan dengan benar. Kemudian, kalian juga diharapkan mengenal bentuk-bentuk bangun datar dengan tepat. Dan kalian diharapkan mampu membuat bangun pengubinan dengan benar, serta mampu mengenal arti dan manfaat kerjasama. Pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai kalimat ajakan. Apa ya kalimat ajakan itu? Kalimat ajakan adalah kalimat yang biasanya diawali dengan kata ayo dan mari. Pernah dengar ya waktu semester 1? Contoh kalimat ajakan yang pertama menggunakan kata ayo seperti apa? Nah, ini dia contohnya. Ayo jaga kebersihan. Yang kedua, ayo kita rapikan mainan. Nah, kemudian kalimat ajakan dari kata mari, kalian bisa menggunakan mari kita belajar bersama. Atau bisa juga, mari kita sholat berjamaah. Nah, itu adalah contoh dari kalimat ajakan. Sudah bisa ya? Nah, selanjutnya kita akan ke pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN, yaitu mengenai kerjasama. Apa ya kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Maksudnya mencapai tujuan bersama itu, misalnya kalian piket di kelas. Tujuannya supaya kelas itu menjadi bersih. Manfaat kerjasama apa ya? Yang pertama, pekerjaan lebih cepat selesai. Kalau kalian bekerja dilakukan bersama orang lain, maka pekerjaannya pasti akan lebih cepat selesai ya, daripada kalian mengerjakannya sendiri. Kemudian yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama. Lalu yang ketiga, menambah keakraban dengan orang lain. Kemudian, contoh kerjasama apa saja ya? Nah, kerjasama bisa dilakukan di lingkungan rumah kita. Ya, di rumah kita, kemudian di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Ini dia contoh kerjasama yang dilakukan di rumah.
Misalnya membersihkan rumah bersama, membersihkan kebun, kemudian ibu memasak, kalian membantu mencuci piring, dan lain sebagainya. Kemudian di sekolah bisa dilakukan dengan piket bersama. Ada yang menghapus papan tulis, menyapu lantai, ataupun membersihkan debu-debu dengan menggunakan kemoceng. Kemudian di lingkungan sekitar, kalian juga bisa melakukan kerja bakti bersama seperti membersihkan got, kemudian mencabut rumput-rumput yang ada di jalanan sekitar rumah kalian, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pembelajaran yang ketiga yaitu mengenai matematika. Yang akan kita pelajari yaitu bangun datar dan pengubinan. Bangun datar. Apa yaitu bangun datar? Bangun datar adalah bagian bidang datar yang mempunyai panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. Itu adalah bangun datar. Kita sudah belajar juga di semester 1 kemarin ya. Nah, bentuk bangun datar. Yang pertama, segi 4. Yang kedua, segitiga. Dan yang ketiga yaitu lingkaran. Ini adalah bentuk bangun datar yang kita pelajari di subtema ini. Nah, bangun datar segi 4, masih ingat? Ya, bentuknya seperti ini ya. Nah, ternyata bangun datar segi 4 itu terbagi dua, yaitu persegi dan persegi panjang. Nah, ini adalah bangun datar segi 4. Mengapa dinamakan segi 4? Kalian bisa melihat, di sini terdapat 4 sisi atau 4 pinggir. 1, 2, 3, 4. Begitupun dengan yang bangun persegi panjang, terdapat 4 sisi atau 4 pinggir atau 4 tepi. 1, 2, 3, 4. Dan juga terdiri dari 4 sudut. Sudut itu adalah pojok-pojokan ini ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah bangun datar segi 4. Kemudian segitiga. Nah, bentuknya seperti ini, segitiga. Mengapa dinamakan segitiga? Karena sisi-sisinya atau pinggirannya terdiri dari 3 sisi. Kita hitung. 1, 2, 3. Ya, itulah kenapa dinamakan dengan nama segitiga. Kemudian lingkaran. Nah, ini adalah bentuk bangun dari lingkaran. Lingkaran itu sisinya tidak terbatas atau tidak terhitung ya. Berbeda dengan segitiga dan segi 4. Jadi lingkaran itu memiliki sisi tidak terhitung. Nah, sekarang tahukah kalian benda-benda di sekitar yang berbentuk seperti bangun datar? Yang pertama, kita bisa lihat ada papan tulis ya. Kemudian yang kedua, ada jam. Kemudian yang ketiga ada buku tulis. Dan yang keempat ada penggaris segitiga. Nah, dari keempat contoh ini, kita lihat yang pertama. Nah, ini adalah gambar papan tulis. Papan tulis ini berbentuk bangun datar apa? Ya, benar. Berbentuk bangun datar segi 4. Lalu, bagaimana dengan jam ini? Nah, jam ini berbentuk bangun datar lingkaran. Kemudian, buku tulis ini berbentuk bangun datar segi 4. Nah, sedangkan penggaris segitiga ini berbentuk bangun datar segitiga. Kalian bisa cari ya contoh-contoh lain yang ada di sekitar kalian.
Nah, masih ingatkah kalian pola bangun datar? Pola bangun datar adalah beberapa bangun datar yang disusun berurutan dan berulang. Kita lihat contohnya. Ya, yang pertama terdapat bangun segi 4, segitiga, segi 4, segitiga. Nah, bangun segi 4, segitiga, lalu berulang kembali segi 4, segitiga. Maka bangun selanjutnya apa ya? Ya, bangun selanjutnya yaitu segi 4 dan segitiga. Contoh berikutnya. Nah, di sini terdapat bangun segitiga, segi 4, segitiga, segitiga, segi 4, segitiga. Di sini terdapat pola pengulangan ya. Yang pertama ada segitiga, segi 4, segitiga, kemudian segitiga, segi 4, segitiga. Maka bangun berikutnya yaitu segitiga, segi 4, segitiga. Nah, selanjutnya ada bangun lingkaran, segi 4, segitiga, lingkaran, segi 4, segitiga. Maka pola bangun datar berikutnya yaitu lingkaran, segi 4, dan segitiga. Oke, berikutnya perhatikan gambar ubin rumah Siti dan rumah Edo berikut ini. Nah, ini adalah gambar ubin yang ada di rumah Edo dan di rumah Siti. Bentuk ubin seperti itu disebut sebagai pola pengubinan. Ya. Nah, lalu apa itu pola pengubinan? Pola pengubinan adalah pola bangun datar tanpa ada celah dan tidak saling tindih. Sekarang kita lihat. Nah, di sini ada gambar yang pertama, lalu ada gambar yang kedua. Manakah yang termasuk pola pengubinan? Nah, kalian harus lihat lagi definisinya. Pola bangun datar tanpa ada celah dan tidak saling tindih. Jadi, mana di antara dua gambar ini yang termasuk pola pengubinan? Ada yang tahu? Ya, benar. Ya, ini ya yang termasuk pola pengubinan, gambar yang pertama. Kenapa? Kalian lihat di sini antara pengubinan dan antara bangun datar tidak terdapat celah ya dan tidak saling tindih. Sedangkan di bangun yang kedua ini bukan termasuk pengubinan karena lihat antara bangun datar yang satu yang warna kuning dengan yang warna biru itu saling bertindihan dan ada celah-celah di sini, ada jarak. Ya, jadi itu tidak termasuk sebagai bangun pengubinan. Insya Allah kalian sudah paham ya, mana yang termasuk bangun pengubinan dan yang bukan pengubinan. Tahukah kalian, pola pengubinan bisa dibangun dari 1, 2, 3, atau lebih bangun datar. Nah, sekarang kita akan lihat. Pola pengubinan yang dibangun dari 1 bangun datar. Nah, ini contohnya. Kalian bisa lihat, pada gambar ini, bangun datar hanya disusun, pengubinan hanya disusun oleh 1 bangun datar. Bangun datar apa itu? Ya, bangun datar segi 4. Jadi kalian lihat, di pengubinan ini adalah pola-pola dari bangun datar segi 4 yang digabungkan menjadi 1. Ya. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini nih. Nah, ini juga hanya terdiri dari 1 bangun datar. 1 bangun datarnya apa ya?
Ya, segitiga. Nah, ini adalah gabungan dari bangun datar segitiga sehingga membentuk pola pengubinan seperti ini. Nah, ternyata pola pengubinan juga bisa dibentuk dari dua bangun datar. Nah, contohnya seperti ini. Nah, apakah kalian bisa melihat pola pengubinan tersebut dibangun oleh bangun datar apa saja ya? Iya, betul. Ada dua bangun datar yang ada di pola pengubinan tersebut. Yang pertama yaitu segitiga dan segi empat. Segitiganya ini ada di yang warna orange dan di warna putih. Sedangkan di segi empat, bangun segi empat ada yang di warna ungu dan yang di warna biru. Bagus ya, ternyata pola pengubinannya. Oke, selanjutnya kita ke pola pengubinan yang dibangun dari 3 bangun datar. Nah, kalian bisa melihat nih, ini adalah pola pengubinan yang dibangun dari 3 bangun datar. Bangun datar apa ya? Yang pertama, yang pertama kita bisa melihat ada segitiga. Mana segitiga? Ini yang berwarna pink. Ya, ini adalah bangun datar segitiga. Kemudian segi empatnya yang berwarna biru. Nah, ini adalah bangun segi empat. Terus satu lagi yaitu bangun datar segi enam. Mau kenalan dengan bangun datar segi enam? Nah, ini adalah bangun datar segi enam. Kalian bisa lihat di gambar, bangun datar segi enam itu yang berwarna kuning. Nah, ini adalah contoh bangun datar segi enam. Kita sudah mengenal segitiga, segi empat, dan ini adalah ada tambahan baru nih, yaitu segi enam. Mengapa dibilang segi enam? Karena memiliki 6 pinggiran atau 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dan memiliki 6 sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu adalah bangun datar segi 6. Tapi kalian untuk kelas 1 hanya belajar segi 4, segitiga, dan lingkaran saja. Ini hanya untuk sebagai pengetahuan kalian. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ustazah berharap kalian bisa menerima pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Ustazah tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.